Barcelona adalah klub sukses di dataran Eropa. Barcelona sudah 4 kali menjuarai Liga Champions. Tapi ada tragedi yang membuat Barcelona seperti mimpi buruk ketika bermain di Liga Champions. Tragedi tersebut dinamai tragedi Lisbon. Simak ulasannya di channel siaran bola. Tragedi kekalahan telak 2-8 dari Bayern Munich pada fase perempat final Liga Champions Eropa 2019 hingga 2020 di Lisbon benar-benar menjadi bencana bagi Barcelona. Hasil terburuk yang pernah diderita Barca dalam sejarah. Barca sebagai tim pertama yang kebobolan 8 gol sepanjang sejarah fase gugur Liga Champions, bermain di Estadio da Luz, Portugal. Barcelona secara mengejutkan dicukur oleh Bayern Munchen dengan skor 2-8. Gelontoran gol Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, dan masing-masing 2 buah dari Thomas Müller serta Philippe Coutinho menghentikan laju Barca menuju podium juara. Barcelona cuma membalas 2 kali melalui gol bunuh diri David Alaba dan gol Luis Suarez. Ini menjadi kali pertama Barcelona dibantai 8 gol sejak kekalahan menyakitkan dari Sevilla 74 tahun lalu, pada 1946, bertanding dalam leg pertama babak 16 besar Copa del Rey. Barcelona menyerah 0-8 dari Sevilla. Kekalahan tersebut juga menyulut kecamuk berbagai masalah internal klub. Saat itu Barcelona masih dilatih oleh Quique Setién. Dan puncaknya tentu adalah rencana kepergian sang mega bintang Lionel Messi yang kian kencang. La Pulga kecewa dengan ketidaksesuaian manajemen dalam membangun tim yang kuat, hingga yang paling memalukan, di akhir musim mereka babak belur. Rumor kencang kepergian Messi dari Barcelona sontak menggegerkan dunia sepak bola. Maklum, Messi begitu identik dengan Barcelona. Tidak bisa dimungkiri, Messi merupakan pemain terhebat sekaligus tersukses sepanjang sejarah klub Katalan tersebut. Kekalahan 2-8 dari Bayern pun berdampak besar di tubuh Barcelona. Setién ditendang dari jabatan pelatih klub dan digantikan Ronald Koeman, sementara beberapa penggawa tua semisal Arturo Vidal dan Ivan Rakitic tersingkir dan dilepas ke klub lain. Pada dasarnya, ini bukanlah kekalahan besar pertama Barca yang didapat dari Bayern. Barcelona pernah mengalami pembantaian serupa pada ajang Liga Champions musim 2012-13. Saat itu Barcelona bertemu dengan Bayern Munchen di babak semifinal Liga Champions yang digelar dengan 2 leg. Pada kesempatan pertama, Bayern berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor yang cukup telak 4-0. Pada pertandingan itu, 4 gol Bayern dicetak oleh Thomas Müller yang memborong 2 gol, serta masing-masing 1 gol dari Mario Gomez dan Arjen Robben. Di luar dugaan, Barcelona kembali dibantai oleh Bayern Munchen di kandangnya dengan skor telak 0-3. Kekalahan dalam 2 leg tersebut membuat Barcelona kalah agregat menjadi 0-7. Pembantaian 8-2 itu disebut sebagai tragedi Lisbon, hingga sampai sekarang masih diingat dunia. Simak juga, bagaimana Brazil dibabat habis oleh Jerman, dalam judul Tragedi Mineirazo, di video berikut. Brazil ada negara sepak bola, yang tak pernah absen Piala Dunia. Brazil juga selalu menghadirkan banyak legenda seperti Pelé, Zico, Ronaldo Nazario, dan yang sekarang ada Neymar, Vinicius dan Casemiro. Di balik kegemilangan Brazil yang selalu menghadirkan legenda, dan menjadi penyumbang pemain bintang. Ada kisah pilu di Piala Dunia 2014, kala itu Brazil harus kalah telak dari Jerman, dan menjadi salah satu kekalahan memalukan di depan pendukungnya sendiri. Simak ulasannya di channel siaran bola.
Brasil yang ditunjuk sebagai tuan rumah, difavoritkan menjadi juara. Tim asuhan Luis Felipe Scolari memang mengawali turnamen ini dengan mulus. Mereka lolos ke fase knockout dengan status juara grup. Namun saat lolos di fase gugur, Brasil begitu kesulitan menghadapi para jawara grup. Brasil hanya mampu menang lewat adu penalti saat bertemu Chili di babak 16 besar. Kemudian Seleção menaklukkan Kolombia dengan skor tipis 2-1 di babak 8 besar. Petaka hadir setelah mereka berhasil melaju ke semifinal final. Di semifinal mereka berhadapan dengan Jerman yang saat itu masih dilatih oleh Joachim Löw. Jerman yang susah payah saat menghadapi Prancis di perempat final dengan skor 1-0. Dan berhadapan dengan Jerman. Pada babak semifinal, Jerman sukses mempermalukan Brasil di hadapan publiknya sendiri yang memenuhi Stadion Mineirão. Laga yang berlangsung pada 8 Juli 2014 itu dimenangkan Der Panzer dengan skor telak 7-1. Banyak pengamat memprediksi pertemuan Jerman dengan Brasil di laga semifinal bakal berlangsung ketat. Namun siapa yang menyangka laga yang berlangsung di Stadion Mineirão, Belo Horizonte, Brasil ini berakhir antiklimaks. Di babak pertama mereka sudah tertinggal di menit 12. Sang pemain muda berbakat, Thomas Müller membuka keran gol Jerman. Hanya berselang 12 menit, giliran Miroslav Klose yang membungkam pendukung tuan rumah. Gol Klose membuat anak-anak asuh Joachim Löw semakin kesetanan. Sebelum turun minum, tim Panzer memperbesar keunggulan menjadi 5-0. Berkat sepasang lesakan Toni Kroos serta sebiji gol Sami Khedira, pada babak kedua, timnas Jerman sama sekali tak menurunkan tempo permainan. Alhasil, Andries Schürrle menambah 2 gol via aksinya pada menit ke-69 dan 79, memaksimalkan waktu tersisa, tuan rumah mencoba mengejar. Kerja keras berbuah manis pada menit ke-90. Tapi gol Oscar dos Santos Emboaba Junior di menit-menit akhir pertandingan tak mampu menyelamatkan Brasil dari kekalahan, kalah dengan skor 1-7. Scolari dan pasukannya meninggalkan stadion dengan kepala tertunduk. Seluruh rakyat Brasil menangis. Maklum, bagi mereka sepak bola adalah sebuah kebanggaan dan budaya. Memori kelam pada 10 tahun lalu, di Stadion Mineiro. Menjadi ingatan paling kelam untuk rakyat Brasil. Brasil sendiri harus kembali kalah dari Belanda, diperebutkan tempat ketiga. Brasil harus kembali kalah telak 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri. Sedangkan Jerman yang melumat habis Brasil di semifinal, berhasil mengangkat trofi Piala Dunia dengan mengalahkan Argentina di final. Tragedi kelam dalam sejarah sepak bola Brasil itu dikenang dengan nama tragedi Mineirazo. Zlatan Ibrahimovic